Film ini digarap oleh Marcus Nispel, dibintangi oleh Jared Padalecki yang akan berperan sebagai Clay, dan Amanda Rigetti yang akan berperan sebagai Whitney. Film ini menceritakan sekelompok remaja yang ingin menikmati suasana pedesaan yang asri dan juga indah. Namun di desa itu terdapat seorang pembunuh berdarah dingin yang siap meneror mereka. Pembunuh itu selalu membunuh orang-orang yang akan liburan di desa tersebut. Halo teman-teman, kembali lagi di Scary Movie. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Friday the 13th yang dirilis pada tahun 2009. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa klik berlangganan untuk mendapatkan notifikasi film-film terbaru dari kami. Dan langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Tak bosan-bosan saya mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Di awal film kita diperlihatkan seorang ibu-ibu yang membunuh semua orang yang camping di Crystal Lake. Sang ibu itu balas dendam atas kematian anaknya yang bernama Jason, yang disebabkan oleh orang-orang yang camping. Tapi dari pembantaian itu ada satu orang yang selamat, dan seseorang itu berhasil memenggal kepala ibunya Jason. Nah, tanpa disadari oleh seseorang itu, Jason pun bangkit dari kematiannya, dan dia juga melihat ibunya dibunuh. Semenjak kejadian itu, Jason pun terobsesi untuk membunuh semua orang yang datang ke Crystal Lake. Oke, sedikit penjelasan. Jadi si Jason ini anak yang mempunyai gangguan mental. Jadi setiap ada pengunjung yang datang ke area danau, pasti membuli si Jason karena wajahnya yang cacat dan mempunyai keterbelakangan mental. Sampai-sampai di suatu hari si Jason ini dimasukkan ke dalam danau oleh para pengunjung. Nah, jadilah si ibu ini membalaskan dendam. Setiap ada orang yang datang pasti dibunuh oleh ibunya. Film dibuka dengan 5 orang remaja yang berkemah sekaligus mencari tanaman ganja. Mereka adalah Wade, Amanda, Richie, Mike, dan Whitney. Karena perjalanan mereka sedikit melenceng dari peta, ditambah lagi waktu yang akan larut malam, mereka pun memutuskan untuk berkemah di sana. Di malam harinya, Wade bercerita soal tempat yang mereka kunjungi saat ini sudah ditutup sejak 20 tahun yang lalu. Ini dikarenakan kejadian yang ada pada awal film. Setelah mendengar cerita tersebut, semua teman-temannya tidak percaya. Lalu Mike dan Whitney pun pergi ke sebuah rumah tua untuk bercocok tanam. Setelah kepergian mereka, terlihat Amanda yang terus menggoda Richie untuk bercocok tanam. Richie yang sudah tidak tahan, dia memberi kode kepada Wade untuk pergi meninggalkannya. Karena teman yang baik, akhirnya Wade pun pergi dari sana. Ketika Wade sedang berjalan-jalan, dia sangat senang karena menemukan kebun ganja. Namun tiba-tiba Wade dibunuh oleh Jason. I love you. Adegan pun beralih kepada Mike dan Whitney yang melihat isi rumah tua tersebut. Kemudian mereka masuk ke sebuah ruangan. Di sana mereka menemukan nama Jason tertulis di kamar tersebut. Dari sinilah mereka mulai percaya dengan ceritanya Wade. Di sisi lain, Richie dan Amanda sedang bercocok tanam di dalam tenda. Ketika kenikmatan sedang di atas ubun-ubunnya, Amanda terganggu suara langkah kaki dan dia mencurigai Wade yang sedang mengintip. Namun Richie tidak memperdulikannya dan terus menanamnya. Setelah air timunnya keluar, Richie pun mengecek situasi di luar dan mencari keberadaan Wade. Ketika sedang menyusuri hutan, dia pun begitu terkejut melihat Wade yang sudah terbunuh. Seketika Richie langsung bergegas untuk pergi kembali ke tenda. Namun dari kejauhan dia melihat Amanda yang sudah digantung di atas api unggun. Richie pun mencoba untuk menolongnya, akan tetapi Richie malah terkena jebakan yang membuat kakinya terjepit dan Amanda pun tewas terbakar. Di waktu yang bersamaan terlihat Whitney dan Mike yang sedang diserang oleh Jason.
hingga Meg pun tewas dan Whitney berhasil keluar dari rumah tua tersebut. Ketika sampai di tenda, dia melihat Amanda yang sudah dalam keadaan tewas dan dia juga menemukan Richie yang sedang terjebak. Lalu Whitney mencoba untuk menolongnya. Namun Richie keburu tewas di tangan Jason dan Whitney pun dihajar oleh Jason. Adegan berlanjut ke 6 minggu kemudian. Terlihat seorang pria yang bernama Trent mengajak teman-temannya yaitu Nolan, Jenna, Chelsea, Chewie, Bree, dan Lauren untuk liburan. Di tengah perjalanan mereka berhenti untuk membeli bensin dan juga cemilan. Di sana mereka bertemu dengan Clay yang sedang mencari adiknya yang hilang yaitu Whitney. Selesai berbelanja, mereka melanjutkan perjalanan, sedangkan Clay meneruskan untuk mencari Whitney. Akhirnya mereka tibalah di tempat tujuan. Ternyata villa milik Trent ini berada di kawasan Crystal Lake. Kemudian mereka bersenang-senang di sana sambil menikmati suasana yang sejuk akan pepohonan. Mereka sangat menikmati liburan tersebut. Kemudian Nolan dan Chelsea pun meminjam mobil Trent untuk pergi ke Danau Kristal. Sementara itu, Clay yang sedang mencari Whitney tiba di villa Trent dan Jenna yang membukakan pintunya. Di sini terlihat Jenna yang tertarik dengan ketampanannya Clay. Melihat hal tersebut, Trent pun tampak tak senang dan berkata kasar hingga mengusir Clay. Karena hal itu, Jenna mengikuti Clay untuk meminta maaf, dan Jenna ikut dengan Clay ke danau sebagai tanda permintaan maafnya. Di sisi lain terlihat seorang pria yang sedang diserang oleh Jason hingga tewas, dan disinilah Jason menemukan topeng yang cocok untuk dirinya. Adegan berpindah pada Nolan dan Chelsea yang sedang bermain ski sambil menikmati keindahan danau. Ketika Chelsea terjatuh, Nolan pun berusaha untuk menolongnya. Namun sialnya tiba-tiba ada panah yang menancap di kepalanya, hingga skinya tak bisa terkendali dan menabrak kepala Chelsea. Chelsea yang mencoba menepi untuk mengobati lukanya malah bertemu dengan Jason. Lalu Chelsea pun mencoba untuk menjauh darinya dan bersembunyi di bawah jembatan kayu. Namun naasnya Jason menemukan Chelsea dan inilah yang terjadi. Di malam harinya terlihat Jenna yang masih bersama Clay sudah berada di rumah tua, tempat di mana adiknya menghilang. Karena tidak menemukan tanda-tanda keberadaan adiknya dan merasa tidak enak hati, Clay pun kembali mengajak Jenna untuk segera pergi. Namun sebelum pergi jauh, Clay mendengar suara langkah kaki yang sedang mendekat. Lalu Clay mengajak Jenna untuk bersembunyi. Ternyata suara langkah kaki tersebut adalah Jason yang sedang membawa mayat korbannya. Namun di sini Clay meninggalkan tasnya sehingga Jason curiga dengan adanya seseorang di sana. Setelah tidak menemukan orang di sekitar sana, lalu Jason pun masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Clay dan Jenna pun pergi. Ketika mereka berlari, kaki Jenna tersandung pada seutas tali. Ternyata tali itu yang menghubungkan pada lonceng rumahnya Jason yang berada di ruangan bawah tanah. Dan kita juga diperlihatkan kepada Whitney yang masih hidup. Namun dia disekap oleh Jason. Dan Whitney pun berteriak minta tolong. Akan tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Ternyata Whitney ini tidak dibunuhnya. Mendengar kegaduhan dari Whitney, Jason pun menghampirinya dan melemparkan tas kepadanya. Lalu Whitney melihat isi tas tersebut. Dia sangat terkejut
ketika melihat poster gambar dirinya, dan akhirnya Whitney menyadari kalau kakaknya sedang mencarinya. Dia pun langsung berusaha melepaskan diri menggunakan kawat. Namun Jason keburu datang dan mencoba melukai Whitney. Namun tidak jadi karena Whitney menggunakan kalung ibunya Jason. Sementara itu, Clay dan Jenna berlari menuju villa untuk memberitahu Trent dan teman-temannya bahwa bahaya sedang mengintai. Di dalam villa, Bree yang mabuk sambil menari. Chewie yang tidak tahan melihatnya, dia mencoba untuk mengganggunya. Di sini Chewie membuat ulah dengan menghancurkan kursi kesayangan ayahnya Trent. Seketika Trent pun marah dan menyuruh untuk memperbaikinya. Lalu Chewie pun pergi ke gudang untuk membawa alat-alat. Melihat Trent yang sangat marah, Bree pun langsung mengajaknya untuk ke kamar. Setibanya di kamar, mereka pun langsung bercocok tanam. Lalu Clay dan Jenna telah sampai di villa. Kemudian Jenna memberitahu Lauren tentang ada pembunuh di sekitaran tempat ini. Sementara itu Clay langsung menghubungi polisi. Kemudian Jenna pun mengetuk kamarnya Trent untuk memberitahu kondisi yang sebenarnya. Karena sedang di puncak kenikmatan, Trent pun tidak memperdulikannya. Sementara Chewie yang sedang berada di gudang, ia pun bertemu dengan Jason dan Jason langsung membunuhnya. Selesai bercocok tanam, Trent pun keluar dari kamarnya. Lalu Trent marah karena menemukan Clay di villanya. Di sini Clay tidak melawan dan hanya menjelaskan bahwa ada pembunuh yang mengincar mereka. Lauren yang khawatir dengan keadaan Chewie, ia pun segera pergi untuk menjemputnya. Ketika telah sampai di gudang, ia pun terkejut dengan keadaan Chewie yang sudah tewas. Kemudian dia diserang oleh Jason. Di sini Jason mendapatkan perlawanan yang serius hingga ia bisa lolos dan berlari dari gudang. Namun ketika Lauren hampir sampai di villa, Jason pun melemparkan kapak kepada Lauren. Lalu dia pun terjatuh sambil berteriak minta tolong. Teman-temannya yang ada di dalam pun mendengar teriakan dari Lauren. Dan dari sinilah Trent percaya kalau semua perkataannya Clay benar. Sementara itu, Lauren yang tidak bisa bergerak didekati oleh Jason dan langsung membunuhnya tanpa ampun. Lalu Jason pergi menuju villa. Trent yang menyadari kehadiran Jason langsung berlari ke kamarnya untuk mengambil pistol. Chelsea yang berusaha untuk mengikuti Trent ke kamar malah kena sekap oleh Jason dan Chelsea pun dibunuhnya. Mereka di sini sedikit punya harapan ketika polisi datang untuk membantu. Namun polisi itu dibuat tidak berdaya oleh Jason. Kemudian Trent, Clay dan Jenna pun berusaha kabur dari dalam villa. Ketika Trent berlari, ia memilih berpisah dari mereka. Akhirnya Trent pun tiba di jalan raya. Di sana dia bertemu dengan mobil. Lalu dia meminta bantuan. Namun sialnya Trent lebih dulu bertemu dengan Jason. Dan inilah yang terjadi. Sedangkan Clay dan Jenna tanpa disadari masuk ke markasnya Jason. Di sana mereka mendengar teriakan wanita. Kemudian mereka pun mencari sumber suara tersebut. Dan akhirnya mereka menemukan keberadaan dari Whitney. Clay pun melepaskan borgolnya.
Ketika akan kabur dari sana, mereka mendengar suara langkah kaki dari Jason. Kemudian mereka mencari jalan keluar dari ruangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemukan sebuah terowongan. Setelah mereka menelusuri terowongan itu, mereka pun menemukan jalan keluar, tapi sayangnya terkunci. Walaupun begitu, Clay menemukan jalan lain, lalu mendorong Whitney untuk masuk ke lubang itu. Sedangkan Jenna yang terakhir masuk diketahui oleh Jason dan langsung membunuhnya. Clay dan Whitney terus berlari untuk menyelamatkan diri. Namun Clay tidak sengaja menyenggol lampu minyak sehingga ruangan itu terbakar. Setelah lama berlari, mereka menemukan pintu keluarnya. Pada saat akan keluar, tiba-tiba Clay diserang oleh Jason hingga tak sadarkan diri. Kemudian Jason mencari Whitney untuk membunuhnya. Lagi-lagi keberuntungan berpihak kepada Whitney dan berhasil lolos dari cengkraman Jason. Clay yang tengah sadar langsung membantu Whitney untuk kabur dari sana. Tibalah mereka di gudang kayu. Lalu Clay menyuruh Whitney untuk bersembunyi, sedangkan ia akan menghadapi Jason. Pertarungan di antara mereka pun dimulai. Namun jelas Clay kalah telak dalam pertarungan itu. Saat Jason hampir membunuh Clay, Whitney pun keluar dari persembunyiannya. Langsung dia memanggil Jason. Seketika ia melepaskan Clay. Jason. Di sini Whitney mencoba untuk mengalihkan perhatiannya. Dan Jason pun mulai jadi lengah. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Clay dengan menyerangnya dan melilitkan rantai di leher Jason dan mengaitkan rantainya pada mesin penghancur kayu. Tak menunggu lama, Whitney pun langsung membunuh Jason. Say hi to mommy. Di akhir film kita diperlihatkan Clay dan Whitney yang sedang membuang jasad Jason ke dalam danau. Di sini Clay menghampiri Whitney. Namun tiba-tiba saja Jason bangkit dari kematiannya dan film ini pun selesai.